Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lailatul Ma'rifah, NIM E2019-1085. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP memiliki rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Rumusnya, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP, Net National Product, merupakan produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitungnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung atau pajak yang bebannya dapat dialihkan ke pihak lain. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan, misalnya gaji karyawan kantoran. Rumusnya itu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan plus transfer payment atau penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiun. Yang keenam, disposable income atau pendapatannya yang siap dibelanjakan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. PI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap negara. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kesembilan, sebagai indikator
dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode pendekatan. Nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah PN dikali QN. Yang artinya P yaitu harga barang, Q jenis barang. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. W gaji, R sewa, I yaitu bunga, dan P yaitu keuntungan atau profit. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran adalah berjumlahkan pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. C konsumsi rumah tangga, I yaitu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, urs. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, haraj. Yang kedelapan, pajak, tambang, dan harta karun. Yang kesembilan, wakaf. Sekian dari saya, hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.